iblis kementar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kementar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita katakan hati suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kementar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Atas segalanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Masih mau bersuka lagi, cinta lagi Bapak Ibu? Haleluya. Minggu datang. Sebulan datang lagi. Silakan duduk. Masalahnya ini kuliah, seminggu datang, sebulan datang lagi. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian satu lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melakukan ya Tuhan penyembahan dan pujian pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami akan sebentar lagi Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan di halaman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya tak terbatas kuasa di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Tuhan Yesus, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku
namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Benar ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku percaya mujizat itu Kami menantikan mujizat demi mujizat. Biarlah kami terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Kami percaya Tuhan, kami tanpa Engkau, kami tidak mengalami mujizat. Sama seperti kami yang adalah orang-orang yang lemah, yang tidak punya harapan. Ketika kami memiliki Tuhan, maka ada harapan, ada masa depan. Itu janji firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami terus terjaga-jaga sesuai dengan yang Kau perintahkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Shalom. Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun tidak maksimal tapi lebih banyak daripada bulan yang lalu. Nah, kita buka Lukas berapa ini ya? 12. Agak sedikit gelap nih kita. Lukas 12 ayat 35 sampai 44. Kita baca 35 36 dulu. Judulnya kewaspadaan. Apa saudara? Kewaspadaan. Ya. Nah, 35 36 kita baca 1 dan 3. Hendaklah pinggangmu tetap terikat, tetap menyala, dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan amin. Nah, dikatakan di sini pelita harus tetap menyala. Amin. Ya. Seperti orang-orang yang menanti-nantikan, ya, menanti-nantikan. Orang yang menantikan itu gimana sih? Ketika engkau menunggu. Nah, mungkin kalau istri suaminya manda gitu kan, menanti-nantikan, menunggu. Ataupun ketika engkau di halte bus kan gitu ya, menanti-nantikan. Ya. Coba saudara ketika engkau punya tiket, ya, engkau tidak berjaga-jaga, tidak menanti-nantikan tiket pesawat, kereta api atau tiket bus, jam berangkat engkau ketiduran, ataupun engkau masih di rumah, ya, disuruh di loket, engkau masih di rumah, kira-kira apa yang terjadi? Ketinggalan. Busnya sudah berangkat, ya, busnya sudah berangkat, kereta apinya sudah berangkat,
Kami dulu pertama kali NG waktu masih kecil, masih bayi, saya berantem dengan ibu gembala di stasiun kereta api, ya, karena saya walaupun orang Jawa, orang Jogja, baru pertama kali saya naik kereta api. Nah, ibu gembala udah pernah waktu masih gadisnya, dia udah pernah ke Jogja diajak sama atasannya. Saya belum pernah, ya. Kereta apinya itu kereta api apa begitu kan? Ini tiketnya ini, terus ada apa namanya, nunggu di stasiun Gambir atau stasiun apa lagi, saya lupa juga. Nah, rupanya kereta api yang sedang kami tunggu-tunggu itu sudah berangkat. Kami nggak tahu. Kami di depan itu terus, kami tahu banyak kereta api berhenti, tapi nggak tahu kalau itu kereta api yang saya mau naikin. Nah, kok nggak berangkat? Kan nggak datang-datang. Saya protes sama penjaganya, Pak, Bu, tadi kok nggak naik? Bapak Ibu kan nunggu di situ. Iya, nggak tahu kereta api yang mana. Kelewatan, saudara. Nah, jadi di sini untuk menanti-nantikan itu bukan hanya kita juga cukup melek, tahu mata ya, matanya terbuka, tapi nggak ngerti yang datang itu siapa. Kan gitu ya, yang datang itu siapa, ya. Kita harus pastikan bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam hatimu atau setan yang hadir di dalam hati kita. Kira-kira seperti itu. Tentunya kita ada yang kalau sinyal, ya, kalau sinyalnya bagus, saudara. Kalau kartunya Telkomsel, saudara, engkau tidak ada sinyal atau pemancar Telkomsel, yang ada di situ mungkin pemancar apa namanya ya, pemancar yang lain, gitu kan? Kan nggak connect ya, nggak connect. Nah di sini kita harus apa namanya ya, engkau memahami Tuhanmu sendiri, katakan amin. Ya, memahami Tuhanmu sendiri. Jadi ketika engkau memahami, oh ini sinyal, ini Roh Kudus, ini Roh Kudus yang memberitahu, ya, sehingga engkau connect di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Engkau tahu kapan dia menegur, engkau tahu kapan dia mengirimkan berkat, mengirimkan mujizat, engkau tahu kapan dia akan datang mengurapi engkau. Engkau tahu dia ingin bermanja-manja dengan engkau. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini harus saudara pahami sinyal-sinyal dari Tuhan, ya. Untuk kewaspadaan. Ya. Kita lanjutkan ayat 37, 38 ya. Yang punya suara keras boleh dibacakan karena saya nggak begitu nampak. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati berjaga-jaga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang akan mengikat pinggangnya dan apabila ia datang atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Nah, berbahagialah mereka yang apa? Yang apa? Yang didapatin hambanya berjaga-jaga. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, saudara, ketika kau ada lagunya, ketemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan. Amin, saudara. Ya, ketika itu, oke, nanti di rumah satu masing-masing ya. Ketika kau ketemu muka dengan muka, ya, kami lagi saudara, ulang tahun pernikahan ke-18 kan gitu kan. Jadi
ketika saya teringat oleh Pak Gede sebagai pembina memberkati saya, ketika sudah selesai memberkati saudara, Pak Gembala bilang gini, sudah sah sekarang cium istrimu, kayak gitu kan? Sudah sah sekarang cium istrimu, ketemu muka dengan muka, sudah sah. Jadi pengantin ya itu mendambakan ya ketemu muka dengan muka, gitu kan? Nah, Tuhan juga mendambakan ketemu engkau, rindu dengan engkau. Ya. Jadi kalau kita nggak ada kerinduan untuk ketemu dengan Bapa kita, ada yang aneh. Kan begitu ya? Ada yang aneh kalau anak-anak Tuhan nggak ada kerinduan. Bagaimana cara ketemu dengan Tuhan? Nah, ini harus digali. Ada kerinduan yang dalam di hati. Maka ada juga lagi seperti rindu sungai jiwaku rindu engkau. Jadi jiwa kita, hati kita ada kerinduan yang mendalam ketemu Tuhan. Jadi ketika kita memuji, rasanya ada hadirat Tuhan yang turun. Ya, saya tahu ada WL di sini. Orang ini saat teduh atau enggak? Ya, kalau kita peka kita tahu. Ya, karena ketika kita saat teduh, kita memuji Tuhan itu, wow, hadiratnya luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, hadiratnya luar biasa. Tetapi walaupun engkau mungkin suaramu bagus, keras, hafal banyak lagu, kira-kira seperti itu, suaramu merdu, ya sama dengan artis. Nanti artis gersang, tidak membawa pertobatan. Ya kan gitu. Artis suaranya bagus-bagus, aktor suaranya bagus-bagus. Ya kan gitu. Tapi hanya enak didengar saja. Tidak ada jamahan mengubah hati. Nah, oleh sebab itu WL di sini, singer-singer di sini, ketika engkau berhubungan intim dengan Tuhan di rumahmu ya, ketika engkau berhubungan intim dengan Tuhan, ya, maka itu hadiratnya itu mengawal. Ya, amin. Semua saya merindukan, semua WL, semua singer. Kenapa? Karena engkau membawa, memimpin hadirat Tuhan ini loh. Untuk menghadirkan hadirat Tuhan ini, membuka pintu surga ini. Bukan menghibur jemaat, bukan sekedar nyanyi, tapi bagaimana pujian penyembahan itu Tuhan disenangkan. Nanti ya maksudnya ya, Tuhan dimuliakan sehingga surga itu terbuka. Dan kenapa? Pernah saudara ngikut-ngikutin KKR kan gitu kira-kira ya, atau di TV kan gitu kan, kalau ibu ini atau bapak ini kan gitu kan yang memimpin pujian atau yang khotbah, kok enak ya di hatiku ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nah, kata-kata mereka, kata orang-orang, karena jam terbangnya tinggi, artinya dia selalu memimpin pujian, mungkin satu minggu atau satu hari itu ada aja jadwal dia. Kalau saya tidak, dia punya hubungan intim di rumah. Walaupun dia sebulan sekali dia dapat jadwal WR, memimpin pujian atau khotbah, hubungan intimnya sama Tuhan itu nyata, maka disitulah Roh Tuhan itu mengubah para jemaat yang hadir. Katakan amin. Nah, ini yang kita terus mendekatkan diri sama Tuhan. Ada di TikToknya adik saya tadi dengar, ya, begini, ikan tanpa air mati, ikannya, betul ya? Tapi air tetap jadi air. Tapi ikan nggak bisa hidup tanpa air. Jadi saudara, sama dengan kita tanpa Tuhan, ya kita manusia biasa. Tapi ketika kita ada Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Kenapa?
menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan membela Pak Yesi, karena Tuhan membela Om kita, kira-kira gitu. Ada Tuhan di belakangmu, kira-kira seperti itu. Atau ada Tuhan di depan. Dalam Amsal 5. Amin. Amin. Nah, kalau kita mau merindukan kemuliaan Tuhan turun, ayo ya, kita harus berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Ayat berapa? 39 sampai 42 ya, kita baca ya. Yang keras 1, 2, 3. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan Yesus tahu beberapa pencuri yang akan datang, Dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. ya. Hendaklah kamu bersiap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, Tuhan, kami kaya kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? jawab Tuhan, Dari siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Nah, ini dari ayat 39 sampai 42, ini intinya adalah siap sedia. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya kelak kembali? Amin saudara. Nah, siap sedia apa? Siap sedia. Kemarin itu di doa Senin ya, saya bicara tentang 5 panggilan Tuhan, ya toh? Siap sedia 5 panggilan itu. Panggilan apa? Turut menderita, apalagi ya? Pertama ya, bertobat, Sekamar dengan Tuhan. ya. Apa Bu? Sekamar dengan Tuhan. Ya, terus turut menderita, Berbuat baik. memberitakan Injil. Injil. Ya, di hari Senin kemarin. Jadi kita harus siap sedia. Jadi kalau engkau mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, tidak siap sedia dipertanyakan. Begitu ya? Ya. Sibuk Pak, malas Pak, apalagi ya? Banyak kerja Pak, kuliah Pak, ya, ngurus anak Pak, ya. Itu kerjaan orang yang masih hidup di dunia. Itu kerjaan orang dunia. Itu wajib. Kenapa? Karena engkau, setiap orang harus melakukan itu. Pengen sukses, pengen berhasil. Tetapi Tuhan nuntut bukan hanya engkau sukses di dunia, tetapi juga engkau harus mendapatkan kehidupan kekal. Katakan kehidupan kekal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kerja untuk memuliakan Tuhan. Katakan kerja untuk memuliakan Tuhan. Kuliah, apalagi sekolah untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak muda, ya, yang masih sekolah kuliah, tak boleh alasan. Berumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita itu apa saudara? Menjadi bintang, menjadi berkat. Katakan amin. Siap sedia setiap waktu. Makanya firman Tuhan baik atau tidak baik, ya, firman Tuhan harus disampaikan, diberitakan. Kira-kira artinya apa? Untuk melayani Tuhan tidak ada alasan. Selagi engkau masih kuat, itu yang namanya mikul salib itu. Katakan amin. Itu yang namanya mikul salib. Berbahagialah jika engkau didapati dengan setia. Berbahagialah jika engkau mau menderita mikul salib. Berbahagialah jika engkau mau, ya, saya dapat video YouTube-nya, ya, artis-artis di Indonesia yang berani terang-terangan, saya ini Kristen, saya ini murid Yesus, saya ini, ya, melayani Tuhan, ya. Padahal banyak orang
Lalu ya, ini kan bisnis, ya, ini kan kerjaan, harus dibedakan. Loh, bagaimana bisa jadi terang? Nanti maksud saya ya. Terus terang, makanya ketika engkau tidak mengakui ya Tuhan di hadapan orang, engkau juga tidak akan diakui oleh Tuhan. Ya itu ya, gara-gara kita malu, ya, gara-gara kita malu, ya. Tuhan juga gak menganggap kita, ini bahaya. Nah, pernah waktu itu saya mengaku kalau saya bukan anak Tuhan. Wah, sejak itu hati saya gak sejahtera. Saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa aku harus malu di depan Dia? Kenapa harus disembunyikan? Saya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Sejak itu di mana-mana gentle saja, ya, anak Tuhan, murid Kristus. Amin, amin saudara. Kita harus jadi bintang, jadi terang. Nah ini siap sedia ini penting, ya, karena Tuhan merindukan lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan ancamkan kokoh ataumu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Katakan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu. Saya gak mengerti lagu ini oleh Pak Niko muncul dan dinyanyikan dan diciptakan. Saya baru sadar, ya, ketika kayak melayani di mana-mana, mau Pulau Jawa kayak mau Sumatera, di mana-mana, di daerah-daerah terpencil, ada pujian penyembahan dilakukan. Ada full di sana, ada komsel di sana, ada MA di sana. Bahkan di tempat sana nggak ada listrik, tapi ada pujian penyembahan. Betul-betul nyata, ya. Full itu mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan gembala fullnya aneh-aneh modelnya. Kadang itu dia nggak tamat SD. Yang digembalakan, yang dipulkan adalah kadang manajer perkebunan. Aneh gitu loh. Manajer perkebunan, asisten perkebunan, mandor. Gembala fullnya nggak tamat SD. Dikorbankan mereka. Saya nggak nyangka di mana-mana. Artinya apa? Tuhan permalukan ya orang-orang pintar kalau mereka itu di luar Tuhan. Artinya mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan utus orang-orang yang siap sedia walaupun dia nggak tamat SD. Walaupun dia artinya secara material nggak punya, tapi memiliki hati yang mau taat aja diutus. Ya. Mengikuti, ya, kadang gak seimbang. Seharusnya kamu yang jadi gembala full. Kenapa? Karena kamu manajer. Seharusnya kamu. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau saudara gak mau dipakai, Tuhan bisa pakai apa? Batu kasar kan? Tuhan bisa pakai batu. Kalau katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah saya. Pakailah saya untuk memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa dalam kegelapan, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk menghibur mereka yang susah. Amin. Saudara berkata gitu, ini aku Tuhan. Bukan utuslah Arnold, bukan begitu. Ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Ayat yang terakhir 4
43 sampai 45. Kita baca. Apa ya, saudara? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Iya. Ketika tuannya itu datang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. tuh, ya. Udah sampai di 43 saja. Ya. Nah, 42 dan 43 yang dikatakan di situ yang terpenting adalah melakukan, katakan melakukan. Jadi ketika engkau melakukan, maka Tuhan angkat engkau. Haleluya. Ketika Tuhan ketika engkau melakukan perintah Tuhan, Tuhan angkat engkau. Aku mau melakukan Tuhan. Katakan aku mau melakukan Tuhan. Iya. Ya. Contohnya sajalah, ketika saya Pak Eko Santoso tidak mau dipakai Tuhan, kira-kira gitu ya, tidak mau dipakai Tuhan, ya yang berdiri di sini bukan saya, mungkin saya entah jadi apa di sana, tapi ketika saya mau, ya Tuhan angkat. Amin. Ya. Di dalam dunia sekuler, dunia bisnis, dunia usaha, dunia perdagangan, dunia pertanian, yang melakukan, yang panen, yang melakukan, yang berhasil, yang melakukan, yang untung, yang melakukan, yang apa lagi? Diangkat. Katakan amin. Nah ini yang kita apa namanya lebih giat lagi. Lebih dalam lagi ku cinta kamu, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, Salam. Saudara, kenapa Natal, ketua Natal itu dibuat setiap tahun ganti-ganti? Karena saya mau untuk jemaat di sini belajar untuk apa? Melayani Tuhan, bertanggung jawab, siap setia. Tahun sekali bagiannya. Tapi engkau yang mau bertumbuh, yang terus mau diangkat oleh Tuhan, ya lakukanlah apa yang jadi tanggung jawabmu. Engkau sebagai gembala kul, jangan engkau abaikan. Bangkitlah, ya. Engkau sebagai PPW, jangan engkau abaikan, ya. Bangkitlah, ya. Tidak jadi alasan apapun untuk kita terus melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk kul jemaat di BGSD, kita berdoa untuk anggota kul, kita berdoa untuk gembala kul, dan nanti yang kedua kita berdoa untuk Natal. Haleluya, Jesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami berjaga-jaga, waspada ya Tuhan, siap sedia ya Tuhan, mau melakukan ya Tuhan. Haleluya.
Yang mati dihidupkan, Kami percaya. yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Kita berdoa untuk pekerja-pekerja. Urapi semua kebal-kebalan, urapi semua pekerja-pekerja di BKSD untuk mau pergi mencari jiwa-jiwa, mengembalakan jiwa-jiwa pekerja-pekerja di BKSD. Angkat mereka mau jadi gembala-gembala, angkat mereka itu mau mencari jiwa-jiwa, angkat mereka Tuhan mau mengembalakan anggota-anggota urapi kesetiaan, kejujuran, ketaatan, konsisten, mampukan ya Tuhan, bangkitkan roh pengembalaan, roh belas kasih. Haleluya, haleluya, mari kita doakan Natal tahun 2020. Kita berkati Natal tahun 2020 di tempat ini, di Lansing, Berkanan, di Rama-Rama. Berkati Natal di tempat ini, berkati cuaca, dananya, sanitianya, konsumsi perlengkapan, keamanan, perlengkapan, berkati semuanya, berkati menjadi rumah, berkati surga terbuka, di tempat ini, di Lansing, di Berkanan, Rama-Rama, berkati Natal, berkati Natal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentar kami akan memberikan persembahan, berkati tangan kami untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk sambil dibantu di tempat menyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Perluas daerah layanan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya tangan-Mu membuat aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
penghiburan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya.